Coba sebutkan apa yang menurut lo lebih baik dari Beatles. Dewa 19. Langsung. Bener sih, langsung 19 sebutnya. Dia minta 15 langsung 19. Betul. Iya. Selamat datang kembali di Belum Tahu, di mana banyak hal yang sudah lo tahu, banyak juga hal yang mungkin lo belum tahu. Tentu sudah banyak ya yang belum lo tahu ya. Kali ini selamat datang ada Brodit dan Broza. Terima kasih bro. Terima kasih broku. Mungkin di sini banyak yang sudah tahu siapa ini Brodit dan Broza. Tapi banyak juga mungkin yang belum tahu siapa itu mereka dan apa lebih kepada pemikiran mereka terhadap suatu hal, kita masih banyak yang belum tahu. Betul. Kita akan bahas 3 topik yang seru banget. alias seru aja, nggak ada alias. Dan kita akan bahas secara eksplisit. Nah, topik pertama mungkin ini akan dihadapi setiap generasi, yaitu sulit punya rumah. Ya. Mau dari generasi apa, boomer doang yang gampang punya rumah kayaknya. Betul. Mulai dari milenial ke Gen Z, apalagi makin sulit punya rumah ya. Betul. Nah menurut lo kalau udah kayak gini, ada yang bilang kayak ya udah mendingan ngontrak aja deh daripada KPR. Lo setuju nggak gitu? Mending ngontrak seumur hidup daripada KPR, daripada duit gue habis mulu. Lo setuju nggak? Gue sebagai milenial yang telah punya rumah, baru tahun lalu gue baru punya rumah. Dimana kayak milenial yang dulu tuh angkatan gue kayak udah pada punya rumah tuh. Gue baru punya rumah, kayaknya kalau pindah-pindah kontrak-kontrak tuh ribet pindah-pindahnya, apalagi capek beli rumah. Walaupun nanti kayak gue mikir pas generasi anak gue nih makin lama, gue sekarang tinggal di Tangsel, anak gue kan ntar tinggal di Rangkas Bitung deh. Iya sih. Tapi kayaknya nanti anaknya anak lo lagi di Tenjo. Aduh. Tapi kalau kita berasa dulu, gue tinggal Bekasi, anjing ke Serpong dulu jauh, ternyata setelah gue jalanin deket ya. Nanti makin lama Rangkas Bitung kayak cuman secepat ternyata segitu doang ya. Ternyata MRT juga nyampe sana pada akhirnya. Belum tahu. Jadi lu nggak setuju ya kalau yang ngontrak aja seumur hidup, kita bisa milih rumah dan segala macam daripada lu KPR duitnya habis. Nggak setuju ya? Nggak setuju gue dengan KPR. Nggak setuju, mending KPR ya, mau tiap bulan keluar duit dan segala macam, mau ada floating tetap mending KPR aja ya. Mending KPR. Kalau lu berusaha? Kalau gue sama, gue juga nggak setuju karena harusnya lu setuju dong biar ada nggak apa-apa, ntar gue yang nggak setuju dah. Gue nggak setuju sama lo punya. Lo jadi nggak setuju? Lu maunya sama ngontrak? Nggak. Gue sebenarnya gue dua-duanya setuju sih. Tapi kalau misalkan ngontrak nggak bisa dong. Hidup ini harus ada salah satu. Kalau gue sebenarnya lebih setuju ke ngontrak sih, karena zaman sekarang itu kan nomaden itu jadi kayak sesuatu hal yang bisa dinormalisasi, karena memang kerja itu sekarang udah nggak harus kayak di center di pusat kota gitu ya. Kayak ibaratnya ya banyak banget pengusaha juga suksesnya bukan dari pusat kota kan, tapi banyak banget dari daerah di Purworejo gitu ya. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, terus ya memang udah mobile hidupnya. Jadi kalau mengenai masalah jadi kontrak atau enggaknya, ya enaknya tuh kalau kontrak lo punya challenge setiap saatnya aja sih gitu. Punya challenge. Jadi menurut lu challenge tuh seru gitu? Seru. Oh ya? Lu seru, Mas? Seru. Asli. Masa sih? Gua pernah dulu waktu awal-awal punya beli mobil nih, pertama kali bisa bawa mobil itu gua udah tua nih, udah kerja. Terus beli mobil cash tapi mobil bekas. Merek boleh disebut kok? Boleh, Soluna dulu. Soluna, Toyota Soluna. Terus gue ngobrol sama yang dulu teman gue, Surya. Emang sekarang nggak temen? Apa? Sekarang masih temenan. Sekarang temenan deket, sekarang udah jarang ngobrol. Sekarang teman tapi nggak dekat. Ada apa sih? Iya sih, ada apa sih? Udahlah. Ada apa sih? Nanti diceritain di kamar Adit Insomnia. Oh langsung ya, pokoknya kalau nanti yang selengkapnya di sana. Di sini cuman bridging doang. Kalau dulu teman, sekarang teman tapi ya. Tapi kalau penasaran ada punchline nih. Apa tuh? Nanti di konser tawa. Cepetan. Cepetan tuh udah mau closing. Nanti orang. Masa podcastnya cepet banget. Iya, bener. Nggak, dulu Surya pernah bilang kayak, Dit, lu beraniin beli kredit dah, biar ada challenge hidup lu, biar lo kerja makin giat. Gue pikir, gue belum pernah sama sekali kredit nih. Gue akhirnya mobil baru. Mobil aja mobil cash itu ya? Itu cash, tapi kan bekas kan. Gue mobil baru terus kredit.
Bener sih. Oh, Ada tuh kerjanya nggak ngeluh, lebih giat, nggak ngerasain capek. Karena gue harus ada cicilan gue bayar. Iya. Gitu. Jadi kayak ada rezeki mah ada aja, tahu gitu kalau kata orang tua ya. Iya. Kalau usaha, tapi ini dua challenge yang berbeda ya. Lu challenge lu mau bayar KPR, lu challenge pindah-pindah rumah. Iya, karena kalau zaman sekarang tuh, ya gue nggak tahu kan masing-masing orang punya selera masing-masing. Nah, terkadang tuh kan gue tuh suka nih hidup dengan rumah yang gayanya California misalnya gitu. Gaya ya, California tuh gimana? Ya maksudnya rumah outdoor Ada gitu. outdoor. Ya, terus, pengen kayak ada bergaya-gaya Skandinaviannya gitu. Kita bisa cari dengan gampang kayak gitu. Jadi maksudnya nggak terlalu hal yang gimana-gimana. Maksudnya itu bisa jadi apa namanya? Jadi selalu punya hal baru aja setiap tinggal di rumah baru. Biar nggak bosan gitu ya. Betul. Kenapa nggak solusinya tiap tahun ya direnov aja rumahnya? Lumayan dong. Ya kan, ya daripada lu misalnya harus pindah-pindah rumah, tapi tahun depan dinaikin 3 kali lipat, lu mau gimana? Itu challenge-nya keluarga kita ISPA. Ya udah, jadi kalau gue sih, kalau gue bakal setuju sama Adit juga, karena masalah legacy bro. Betul. Kita punya anak, nanti anaknya gimana? Kalau kita udah tua, meninggal, mau tinggal di mana? Masa dia harus cari kontrak? Gitu. Sebagai lupa dihisap bro. Hah? Iya, enggak maksudnya kan kalau udah meninggal harus nanti kan dihisap. sebagai orang yang nggak punya legacy dari orang tua karena nggak deket sama orang tua. Bener. Bisa jadi. Oh, ya. Emang. Punya ibu udah Dan kita kedatangan orang tua. serem banget. Serem banget. Jadi Iya. nyokap udah meninggal duluan. Dulu ninggalin rumah cuman bisa jual tanahnya doang. Iya, Karena bangunannya rusak. Punya bokap nggak deket. Jadi nggak ninggalin legacy. Tapi paling nggak kalau pas bangunannya rusak tapi masih ada rumahnya, lo paling nggak bisa bikin video klip. Stay together for the kid. Oh iya benar juga, Hancur bisa rumahnya. juga ya. Bisa. Iya. Ya udah pokoknya kita kayak gue setuju sama Adit sih kalau gue setuju yang tadi. Kita salaman Kita dulu. salaman sih. Oh, Kita nggak setuju sama dia. Nggak apa-apa. Karena ini demokrasi. Demokrasi. Kita Boleh setuju dan nggak setuju betul. ya? Kita tinggal di negara di mana semua pendapat itu dihargai. Tidak ada intimidasi walaupun pendapat sekeras apapun. Oke. Itu topik pertama. Seru banget ya topik pertama. Agak berat. Iya. Topik kedua yang lebih ringan aja lah ya. Iya. Topik kedua ngomongin musik aja lah. Musik kayak musik mas ngomongin ini aja sih, Beatles aja sih. Oke. Itu juga berat. Itu berat ya? Berat kalau diserang fans sih. Diserang fan Beatles. Iya. Bapak-bapak paling. Apa takutnya? Iya juga. Iya, bapak-bapak di Facebook. Om, maksudnya apa Om? Lawannya sore itu. Iya, Punya iya. mutlak. Tapi banyak orang yang bilang kalau Beatles itu band terbaik di seluruh dunia sampai kapanpun. Setuju nggak? Aduh. Selera lagi kalau musik kalau menurut gue ya. Tapi Ya masalah selera itu emang paling gampang sih. Cuman kalau terbaik atau enggak ya? Emang ukurannya juga susah secara objektif. Apakah lagunya, apakah itu emang gimana menurut lo? Tapi pasti kalau gue bilang ini ada nih sisi-sisi orang-orang kayak iya aja selera musik lu jelek banget. Tapi kan namanya selera ya. Tapi menurut gue setuju. Setuju kalau Beatles terbaik di dunia? Iya, Beatles terbaik menurut gue. Setuju. Lu nggak setuju ya? Lu nggak setuju ya? Gue nggak setuju. Lu setujunya nggak KPR? Dari Gue Tetap setuju nggak KPR? betul. Gue lebih suka Jimmy soal daripada The Beatles. gue tahu lu sukanya apa. Lu sukanya Hindia. Karena rumah ke rumah tadi. Iya, dia mau nggak suka mau apapun. Tukang Yakul ya. Benar juga. 10.000 Kak. Udah kenapa lu bilang Beatles itu enggak? Ya karena menurut gue masih ada yang lebih bagus dibanding itu. Lebih, yang lebih terbaik dibanding itu. lebih terbaik dibanding. Contohnya apa? Sebutkan 15 ayo. Wow. Enggak ada. Coba sebutkan apa yang menurut lo lebih baik dari Beatles. Dewa 19. Langsung. Bener sih, langsung 19 sebutnya. Dia minta 15 langsung 19. Kelebihan 4. Iya. Kelebihan 4. Ya udah kenapa Dewa 19 lebih bagus dari Beatles? Ahmad Dhani aja tuh maksud lu apa gitu? Ahmad Dhani kan Beatles banget. Ahmad Dhani dari kecil dulu udah suruh megang bass Beatles semua itu. Itu bahkan Ahmad bersaudara musiknya udah Beatles banget. Musiknya Beatles banget. Ayo, kenapa? Enggak, gue kalau gue sih masalahnya
selera ya. Jadi pasti dan ini itu iya maksud gue tandingannya siapa? Kalau gue tuh masalah gini, kalau misalnya ditanya The Beatles terbaik atau enggak, ya karena gue juga nggak dengerin banget sih The Beatles, jadi gue lebih itu berarti kan masalahnya. Coba lu dengerin semua. Iya nggak? Iya sih, tapi ya gue nggak tahu ya. Tapi kalau menurut gue nih, kalau menurut gue ya lebih kayak gue sih lebih suka Metallica mungkin ya. Gitu. Yang menurut gue terbaik tuh lebih, kayaknya dia. Tapi James Hetfield aja nggak akan bikin Metallica kalau nggak denger Beatles gimana tuh? Ya juga ya. Iya juga iya sih. kan? Ayo. Pokoknya tapi pasti dia nggak KPR tadi pasti. Nggak KPR pasti. Nah kalau lu kenapa Beatles itu terbaik di seluruh dunia sepanjang masa? Gue nonton filmnya. Kan yang sempet ada di bioskop tuh. Yang mana? Oh yang ini ya, yang dia Yang mengatur ke Amerika. yang pas itu, yang di SEA Stadium ya? Iya, gue lupa. Pokoknya udah ada, pokoknya pertama kali ada di bioskop. Maksudnya juga bukan film yang zaman dulu. Yang baru-baru ini kan terus. Dari ceritanya aja dia kayak bisa bawa musik British yang ke Amerika tuh kan kayak susah tuh. Iya. Zaman dulu gitu kan. Karena dulu musik Amerika lebih gampang masuk, iya, keluar seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Ini kayak dia bawa musik British, musik UK ke Amerika. Iya. Gitu. Terus kayak bahkan dia sampai dulu kayak belum ada monitor speaker, terus mereka sendiri nggak denger. Mereka nyanyi satu stadion, wah, suara cewek-cewek. Suara cewek teriak-teriak. Terus dari story-storynya dari IG. Bukan ceritanya. Iya, story ya. Udah bisa disolve kan? Belum. Makanya mesin waktu itu ada tuh. Udah omongan jam 2 malam. John Lennon kayak Bumble dulu memang. Makanya ketemu orang Jepang ya? Iya. Lanjut. Terus ya mungkin nggak dari situ kali. Terus gue sempet kalau tiap denger lagu The Beatles, lagunya kan sebenarnya nggak ribet-ribet banget ya. Iya. Bukan buat gue yang nggak bisa main alat musik, tapi kayaknya ini mah kayaknya kalau gue bisa main alat musik kayaknya nggak seribet itu dah. Musiknya simpel didengar. Gimana ya cara justru nyiptain lagu yang gampang didengar kayak gini, yang simpel zaman dulu ya. Zaman dulu sekarang ya. udah bisa gitu. Iya. Gimana cara dia bikin musik populer kayak gini ya gitu. Jadi kayak menurut gue dia memikirkan musik populer waktu itu sampai akhirnya dikenal di seluruh dunia dan jadi terbaik. Dan kayak gue bisa bilang itu terbaik juga. Sorry nih Broza ya, sorry. Karena ya itu mungkin lu pasti pernah denger Beatles kan? Pasti. Tapi pasti dengernya Let It Be aja. Jadi lagunya Beatles mah gini, lagu orang tua gitu. Mungkin ada lagi Tomorrow Never Knows dan segala macam, Strawberry Fields saya mungkin dengar juga. Menurut gue kenapa itu terbaik dunia karena waktu itu belum ada lagu kayak gitu, mereka tahu-tahu bikin, dan selanjutnya orang bikin lagu masing-masing genre, bahkan itu dari beda-beda album tapi satu band itu. Iya. Jadi kayak mereka tuh melahirkan ini nggak sih, musik baru gitu pada zaman itu. Oh mungkin gue ini kali ya, ada something yang something ada lagunya. Iya betul. ada. Maksudnya ada something. Waduh. Kayak kurang makan telur sama minum susu ya. Kenapa? Stunting. Waduh. Oh, kita udah lain aja deh. Udah lain. Kalau pembahasannya udah kita bisa. Udah nggak bisa nih. Enggak apa? Ya tadi mungkin jadinya ternyata mereka bisa jadi trigger sama buat musisi Amerika ya, benar sih. Itu kayak ada satu hal yang kayak ibaratnya kayak yang tadi lo bilang, gue setujunya Metallica mungkin karena biar kelihatan skillful, tapi ternyata mereka sendiri juga mendengarkannya The Beatles gitu. Jadi selalu ada peningkatan kayak The Beatles memang terbaik, tapi kayaknya secara skill atau secara beda ketenaran mungkin akhirnya banyak orang yang lebih suka Metallica. Tentu. Kalau ngomongin skill ya susah lah, karena kan ada benernya lagunya bagus, orang bikin lagu bagus banget, ini di luar Beatles ya, sebuah band atau solo orang bikin lagunya bagus banget, tapi mereka skillnya biasa-biasa aja, tapi skillnya memorable, terus singelong, dan juga emang bagus secara ininya. Ada juga orang yang skillnya ini tapi ya lagunya jelek-jelek atau biasa aja gitu. Kayak bukan kayak contoh ya, misalnya kayak Moldy itu skillnya bagus tau. Bagus banget, jago. Moldy Raja kan? Iya. Itu apa sih? Itu kan lagu, kan kita ngomongin skill. Skill kalau lagu, ya gitu ya. Tapi kalau itu enggak sih. Tapi memang sedikit gue ralat tadi, kalau bukan simple sebagai chord-chord lagunya ya, karena kalau misalkan dengar lagu Beatles yang kayak Lucy in the Sky itu kan
anjing ini ribet banget ya mainin Oke. main musik kayak gini pada zaman dulu. Iya, pada zaman Maksudnya dulu. lebih simpel tuh nyampe ke telinganya. Iya. Jadi sampai ke ih kupingnya enak banget ya gimana. Mungkin ada ini kali ya, kayak kenapa mereka bisa terbaik kayak ibaratnya di zaman dulu kan Belum ada TikTok ya? iya, maksudnya secara cara jual musik kan susah ya. Tapi dia ini yang dia pikirin itu bukan cara bikin bagus lagu, tapi kayaknya lebih beyond. Jadi kayak ini gimana caranya lagu gue tuh bisa laku gitu. Kayaknya tebaliknya ada justru. Masa? Kayaknya mereka emang mikirin laku. Kayak Nggak nggak mikirin. kayak bikin aja deh. Bikin aja. Iya. Nggak nunggu kayak sekarang ya mungkin kan sekarang juga bikin aja. Cuman kan ada yang bikin supaya viral di TikTok gimana ya. Kayak dulu kayak nggak kepikiran gitu dah. Ya itu tugas orang marketingnya aja nggak sih? Tinggal bikin lagu enak aja Lagu udah. enak aja. Makanya kayak kenapa gue bisa bilang kayak ini, gue bisa bilang mereka terbaik di dunia. Karena mereka kepikiran aja pada saat itu yang dengan teknologi dan fasilitas yang kurang, mereka kepikiran kalau ditambahin ini gimana ya, walaupun mesti bawa lemari dan segala macam gitu. Jadi kayak dan nggak mikirin laku apa enggaknya. Bukannya sosok idealis juga ya, tapi ya mungkin karena itu jadi laku. Jadi kayak Belum drama-drama mereka tuh. Kalau katanya John Lennon orangnya nggak bukan diktator ya, apa sih, terlalu menguasai di band lah gitu. Iya, yang paling diktator ya bener. Iya, bahkan gue pernah dengar ceritanya kalau nggak salah, kalau mereka tour itu satu kamar itu John sama Paul selalu Beda, berdua. Oh, selalu berdua. Selalu berdua. Terus lagi itu Paul McCartney nyiptain sebuah lagu dan lagunya enak. John Lennon tuh kayak resah gitu, kayak dibuka kaca jendela sampai ngecek keluar kamar. Takut ada yang dengar. Kalau dia denger cuma bilang, Paul lagu lu bagus. Dia nggak mau. Oh, nggak mau. Nggak mau ngakuin Iya, kalau iya. karya orang lain Paul McCartney itu bagus. Gue pernah denger cerita gue nggak tahu tuh berapa enggak. Gue dapet cerita dari Mas Ade Govinda. Dia kan Beatles banget juga tuh. Gitu. Coba Mas Ade Govinda tahu source-nya dari mana tuh? Nah itu dia. Dari Rano Karno kayaknya. Tiba-tiba banget Rano Karno. Iya. Ya udah berarti kita harus setuju lagi kali ini dan sorry bro, kenapa nggak setuju mulu? Iya. Dia kan emang harus setuju. Iya kan Nggak mesti sebenarnya kalau kita setuju nggak mesti. Padahal The Beatles aja lah. Iya, diserang Beatlemania Purwokerto loh. Iya, Bahaya loh. waduh. Nah, topik terakhir ini lebih kepada Oasis. Mau Oasis. Boleh deh. Itu dulu. Tadi kan ngomong ini belum beres berarti yang Beatles. Oke, Beatles terbaik di dunia. Tapi lu suka Oasis juga kan? Gue lebih blur. Oh, lu lebih blur. Ya kita sama aja. Gak apa-apa udah sama. Lu Oasis lagi. Jangan bilang benar. Enggak, gua nggak terlalu mengikuti dua band itu, cuman kakak gua emang mengikuti itu, tapi mostly yang gue sering dengerin malah lebih ke Blur dibanding Ke Blur, Oasis. iya. Kemarin soalnya gue sama Ciko kesini, dia Oasis banget. Gue bilang, Dia panggil lagi deh dia. panggil aja kita Ya kan ribut kita aja. Blur semua nih. Sekalian di Blok M ada museum Oasis tuh katanya kan. Ada. Punya siapa tuh namanya ada dia. Kok bisa? Ada, ntar gue liatin deh. Museum Maksudnya air mineral kali museumnya. itu sejarah dulu pendiri Oasis gitu. Waduh. Botol-botol dari tahun 90. Deket Tanah Abang. Gue bilang ke Ciko karena Oasis ya lagunya cuman Beatles dikasih fuzz aja, dikasih fuzz. Gua denger tuh, Ya kan gitu obrolan aja udah. Sedangkan Blur ya gila dari satu album ke album lain aja udah lain-lain. Satu album aja lain-lain lagunya. Bahkan dari fashionnya, Iya, betul. Gue lebih ke fashion. fashion tuh setiap personil beda-beda. Damon kayak Betul, gimana, betul. Graham kayak gimana, Alex Karena gimana. abang gue juga pada saat itu, gue umur masih SD, tapi gue seumur hidup cuma sekali tuh datang ke Poster Cafe, terus dilihat abang gue ngajakin, ini lagu apaan ya? Gue bilang gitu, terus baru pulangnya, ya udah dikasih kasetnya, terus besokannya gue ngeliat dia gayanya kayak pakai baju anak-anak Blur yang Iya. ketat gitu ya. gitu. Iya. Dan Itu kayak- sih mungkin gue lebih kena kalau Fashion. ya lebih ke fashionnya gitu. Iya ya, soalnya kalau Oasis ya kedinginan aja pasti Iya, pakai parka mulu. Parka mulu ya. Iya. Mods Mayday-nya udah enggak tiap hari. Setiap tahun iya. Sama banyak yang bilang mereka tuh lebih mending Oasis ya karena lebih singelong, lebih sengak dan itu kan bukan tolak ukur bagus ya. Betul. Ya. Ada capres-capres yang dulu juga ada yang sengak dan segala macam ya tidak berarti bagus gitu kan. Iya. Capres mana? Uganda maksudnya ada. Ada. Cari pressure maksudnya. Cari pressure ya. Betul, cari pressure. Benar-benar. Jadi lu bisa setuju juga kali ini ya. Gua kali ini gua setuju Kalau Oasis tuh Ya. nggak ada apa-apanya dibanding Blur ya.
Iya. Kalau nggak ada apa-apanya gue. Karena gue gimana? udah yatim, nggak ada apa-apanya. Waduh. Aduh, nggak ada apa-apa. maaf nih. Iya. Lu masih ada ya? Tapi lu nonton Oasis? Enggak? Nonton? Ada di IG lu? Nonton Liam? Oh, iya. Oh, tapi kalau Oasis lu nggak mau nonton? nggak ada duitnya. Kalau ada duitnya mau? Mau. Karena nonton-nonton aja. Nonton aja. Terus bisa, jelek-jelek gitu. Enggak juga. Enggak juga. Gitu. Kamu musisi senopati gitu. Oh iya, karena Wonderwall soalnya. Iya. Iya. Brother apa sih? Brotherhood. Brother lagi. Iya. Jadi tadi nyambung ke Beatles. Jadi kita setuju semua ya. Kali ini kita setuju. Oasis B aja dibanding Blur. Oke. Iya, setuju gua. Setuju. Oke. Kita bahasnya langsung ke topik terakhir jadi ya. Topik ketiga nih lebih bahas musik lagi. Enggak musik sih, lebih secara umumnya acara sih. Bukan acara lu ya, jangan GR. Belum. Udah semangat. Belum. Konser apa tawa? Wah. Acara door prize? Belum. Belum nanti. Sabar lu nggak sabar banget. Sabar ada masanya. Lu setuju nggak kalau orang itu kalau suka satu band, mau lokal mau internasional, lu wajib nonton live-nya? Wah, gue setuju. Lu setuju? Gua Kenapa? setuju. Kayak Adit masih mikir soalnya, lu kenapa setuju? Karena buat gue nonton live itu lo punya pengalaman tersendiri sampai akhirnya ya lo akan punya perspektif yang berbeda aja. Gue nggak bisa jelasin secara spesifik, tapi once lo nonton live tuh pasti ada sesuatu hal yang berbeda sih. Dan ketika lu denger lagi udah beda lu dengarnya abis lu nonton live gitu ya? Iya, karena setiap gue nggak tahu ya, tapi kayak setiap artis, setiap talent gitu, dia kan selalu punya kejutan yang masing-masing ya, caranya masing-masing buat ngasih ke penikmatnya gitu. Jadi ibaratnya ya kalau lo denger di kaset atau denger di hasil yang ininya, ya lo tahu nih akan seperti apa, tapi kan pasti dia punya version live-nya masing-masing. Bahkan version live-nya beda-beda lagi gitu. Suka banyak yang unik-unik gitu. Paling sih kalau gitu. Lo gimana? Kalau gue Setuju nggak kalau wajib berarti? Kalau lu suka sama biar jadi goals. Jadi kayak KPR lagi ya prinsipnya ya. Iya. Cari cadangan lagi biar lu kerja iya. buat konser gitu ya. ya kalau gue misalkan suka Blur, kebetulan dikasih jalannya rezeki sama Tuhan, oh bisa nonton nih Blur. Kan kalau sekarang banyak orang-orang kayak suka siapa ya, Lomba Sihir, terus suka apa lagi, suka Hindia, suka Fish, suka Mama suka. Salah bukan. Itu 3 bandnya Baskara semua yang Semua, sebut ya. Iya juga ya. Ada top of mind lah Oh itu. iya juga. Terus suka bara suara segala macem. Gue ngerasa kayak semua orang udah bisa nonton ini, ternyata nggak juga. Banyak orang yang luar kota nggak kesampean tuh bisa nonton. Betul. Mereka. Betul. Waktu itu pernah MC di daerah-daerah, mereka datang ke Kota Padang yang jaraknya rumah mereka tuh 3 jam dari Padang. Mau nonton Kunto Aji, mau nonton siapa, karena mereka nggak bisa nonton live. Tapi itu jadi keharusan. Kayak kalau gue suka sama musisi ini, bentuk support gue, apalagi lokal yang nonton mereka live gitu. Iya. Lu setuju berarti berdua ya? Setuju. Kalau lu suka satu band itu lu harus nonton live-nya, wajib ya. Betul. Karena itu dapat pengalaman tersendiri ya. Betul. Bentuk support kita ke musisinya. Yes. Gue juga setuju sih kayaknya untuk ini, untuk lokal terutama ya. Yep. Tapi untuk internasional kayaknya gue kurang setuju. Kenapa? Karena jika mampu aja kalau itu. Betul. Karena terlalu Jakarta dipaksakan FM. iya kan? Iya. Madun FM. Buat apa lu misalnya KPR lu over credit gara-gara lu menonton Oasis 2025 Wembley kan ya? Iya. Jadi gitu. Kamu Jadi tinggal gua. Emang begitu? Emang begitu? Iya, KPR gua masih panjang. Ya, dia justru bijak. Dia tetap bener nge-KPR, nggak ngejual rumahnya demi nonton dia. Dia bilang nggak nonton Oasis karena nggak ada duit. Dia nggak langsung jual rumahnya. Tapi Kan? lo katanya nonton Lisa Blackpink. Nah, Waduh. Kita kan masih di Jakarta. Oh, masih di Jakarta. tapi mahal juga. Iya juga sih. Itu udah dapet tiket London kayaknya. Masih bisa diusahakan kalau itu. Oh, masih bisa diusahakan. Karena masih di Jakarta. Joget Jadi Masih nggak usah. joget dong. Kirain. Nah kayak soalnya takutnya dijadikan keharusan gitu. Kayak kalau lu emang suka Blur ya, Blur di Hong Kong lu inilah, kalau nggak lu poser, takutnya kan kayak gitu. Nggak juga. Ya makanya Nggak sih. dengan Kalau itu gua nggak catatan, setuju sih. ya kan? Nggak setuju. Jadi dengan catatan kayaknya untuk lokal aja deh. Jadi lokal pun kalau keluar kota banget nggak usah lah. Tapi kan luar kotanya lokal pasti ada kesempatannya buat di dekat kota lu nggak sih? Kalau lokal. Kita gini deh, topiknya soal baju band bootleg.
Baju band bootleg mah paling gampang gue serang nih. Kenapa lu setuju nggak? Kalau gue sempet kasih dulu ngobrol sama follower gue di TikTok. Kayak Ngobrolnya gimana? nggak kan dia nanya bang, menurut lo buat orang-orang Ya, maksudnya kan ngobrol di TikTok. Gue komen siapa tuh ada gua TikTok jawab. ada video call apa gimana? Baru tahu. Ngobrol di gua. kantor TikTok ya, kita Iya, ketemu di kantor ngobrol di TikTok. kantor TikTok ya. Ribet juga ya, harusnya ketemuan di kantor orang ya, bukan kantor. Ngobrol mau di kantor TikTok ya. Ngobrol Velocity udahnya. Ya gimana? Nggak, dia nanya soal pendapat gue tentang baju band bootleg. Terus gue bilang, kalau musisi lokal jangan. Musisi lokal jangan. Musisi lokal lo suka, let's say dia buka PO atau misalkan dia jual nih harganya 200, lo bela-belain deh. Lo minjem duit temen lo misalnya ngarep lo suka. Tapi kalau emang lo ngerasa punya prioritas yang lain, itu buat makan, buat bensin, jangan. Ya apa namanya, udah deh lo relain. Tapi kalau ada duitnya beli. Tapi kalau baju band luar kan harganya bisa 2 kali lipat. Iya. Ada yang 400, 500. Apalagi yang udah rare. Iya, udah rare. Yang nggak rare aja kan lumayan mahal ya. Terus gue bilang kayaknya kalau lu mau beli bootleg, gua nggak menyarankan. Tapi kalau lu ngerasa lu punya dan lu masih ada sisanya, misalkan duitnya 500 nih, baju band bootleg 2,5 lagi masih bisa buat bensin, makan segala macam. Ya oke deh. Tapi kalau 500 buat satu baju band, kalau lu ngerasa itu nggak memenuhi kebutuhan yang lain, jangan. Better lu beli baju band lokal 200.000, 300.000 masih bisa hidup. Iya, jadi Kan ada artis di sana tuh, artis yang ngedesain bajunya, musisinya lu support gitu. Yang di lokal kan? Iya lokal. Kalau band luar kayaknya nggak apa-apa. nggak kenal kan. Nggak kenal ya. Bule lah. Iya. Gitu. Begitu nggak seiman sama kita. Wah. Iya. Kalau bootlegnya System of Down? Oh ya juga bisa juga. Tapi ya. nggak seiman juga. Mereka tampangnya aja. Dulu kan awal-awal. Oh, iya. Ini seiman nih, makanya kita denger ternyata enggak ya. Iya. Tapi nggak seiman nggak apa juga sih, ntar gue serang juga. Iya, jangan juga ya. Yang penting pokoknya lo punya duit lebih, punya rezeki lebih, nggak apa beli. Tapi ya jangan bootleg. Tapi kalau bootleg, kalau yang band lokal jangan lah. Jadi kalau luar masih 50-50 ya? Iya. Kalau lo? Kalau gua kayaknya ya sama kayak lu sih. Bule inilah, mereka juga udah punya banyak duit. Saudara bukan. Iya. Tapi kalau luar negerinya indie gimana? Kasihan lo merintis juga gitu. Kan ada kan band-band luar negeri juga tapi indie. Kayaknya kalau gitu pengetahuan musik lu kejauhan. Jangan jauh-jauh. Iya ya, gitu. supportnya ibarat kata tetangga yang di sini kesusahan bantu tetangga di sana. Iya, Sini aja dulu aja. Iya sih benar sih. Sini aja. Iya sini Gua aja bisa dulu. tahu deh band indie di luar juga gitu. ya, iya juga ya. Udah Ya, siapa tahu ada, gua demen banget nih sama satu band noise Jepang. Buat orang Jepangnya juga belum tentu tahu. Kok dia bisa tahu? Iya. Broza gimana Broza? Kalau di gue pernah punya teman yang dia tuh pengalaman beli baju kayak Coldplay lah, kayak Coldplay. Ya kan dia beli tuh yang aslinya gitu. Nah, gue juga sama sih setujunya, poin utamanya tuh gini. Lo kalau sama yang lokal tuh kalau gue bukan karena dia lokal berarti harus kita support, tapi mungkin lebih fundamentalnya tuh gini. Lokal tuh masih mudah dijangkau. Ya. Dijangkau dari duit, dijangkau dari jarak, dijangkau dari yang lain. Masa iya lo beli yang palsu? Ya. Kayak gitu. Nah, kalau yang di luar negeri, itu balik lagi ke masing-masing. Karena perspektifnya adalah kan macam-macam tuh kalau yang di luar negeri. Bisa jadi masalahnya jadi duit, bisa jadi masalah kesempatan, apa aja lah gitu. Nah, itu gue nggak bisa mengharuskan lo harus beli yang asli. Tapi kalau lo ada uangnya, mau beli yang asli, lo cobain deh. Ternyata lo pas beli yang asli lebih adem ya. Iya, ternyata mereka pakai katun 24S gitu kan. Enggak, tapi ternyata ada euforia yang berbeda aja. Jadi kalau ada rezekinya lo better beli yang asli, jangan beli yang bootleg. Gitu. Karena itu ada something euforia yang nggak bisa diceritain pastinya. Gitu. Setuju sih, gue juga setuju berarti masalah tadi baju. Sebenarnya mirip-mirip sama konser juga lah ya. Kan kalau yang keluar ya nggak usah dipaksain. Betul. Nonton bajakan. Enggak juga. Maksudnya ada alternatifnya lah. Lu selama bisa di lokal ya maksimalin aja dulu. Nah ini mirip-mirip juga sebenarnya tadi masalah konser, masalah baju. Ada acara juga. Kalau acara tuh dahuluin yang lokal dulu aja ya. Betul. Datengin yang lokal dulu. Wajib. Wajib kan. Seperti acara apa nih yang mau deket-deket ini ada nih? With the Fest kayaknya ya, With the Fest ya. 2025 katanya nggak ada. Deket-deket ini sih. Oh dekat. Bukan. Oh bukan ya. Tangga. Waduh. Kebetulan ini kan kita
tapingnya tanggal berapa nih? 24 April, 27 April itu halal bihalal komplek gue. Penting banget tuh ya. Maksudnya kan. Itu dari semua budgeting, ada keisi, MC doang nggak ada. Alias gue. Selain acara itu deh, apalagi? Apalagi? Yang ada nggak sih acara yang menggabungkan musik dan tawa gitu ya? Ada nggak ya? Di dunia kayaknya belum ada tau. Oh, pesta pora. Iya ada ya, ada sih. Biasanya pas kita sana. Iya sih ada. Iya, gue pernah bener. stand up juga di pesta pora. Iya. Tapi kan pesta pora ini terlalu besar bro. Iya, kelamaan juga masih Kelamaan, lama. panggungnya kebanyakan bingung mau yang mana. Ini yang lebih spesifik lagi kayaknya ada dah. Kalau nggak ada ya udahlah kita tutup aja. Ada. Ada sih, Ada. Apa sih? Nggak ada. Pensi lab school. Oh, lab school. Iya. Karena kalau misalnya, ngapain pensi lab school? Banyak lucu-lucu tahu. Iya. Iya. Menggabungkan antara musik dan yang lucu-lucu. Betul. Crazy Cars gitu ya. Udah nggak ada. PLPR. Gonzaga apa Gonzaga? Kalau kita aneh sih, kalau misalkan, kita ke PLV nih, banyak yang lucu-lucu. Panitia lucu-lucu. Agak aneh sih kalau kita gitu. Jadi nggak ada kan? Ada dong. Masa sih? Sekarang jangan ngarang-ngarang lah. Justru itu. Kali ini Apa? Anda setuju kalau ada apa enggak? Nggak ada menurut gua. Wah. Nggak ada. Gila. Karena musik dan ketawa-ketawa nggak bisa digabungin kayaknya. Oh, kata siapa? Kata saya. Saya juga baru tahu kalau itu berarti. Sekarang tapi bisa kata siapa aja. Soekarno juga bisa bilang gitu. Pakai AI. Tidak ada musik. Bisa tahu. Bisa. Bisa ada deg-degan nih pas ngomong sekarang. Bisa pakai AI. Emang ada beneran? Ada dong. Apa? Coba apa? Jadi ada namanya konser Oasis Tawa. Wih. Konser Oasis Tawa di mana layar yang agak blur. Iya. Kita ngetawain Liam mana. Nggak bisa nyanyi. Jual-jual konflik. Kedinginan mulu gitu. Iya. Nggak namanya konser Tawa. Konser Tawa. Oh ini yang dari tadi dipakai. Astaga. Tapi sorry banget gue pakai yang bootleg nih. Ini ya Cititek ya. Enggak dong, ini asli. Supreme yang asli ya. Iya. Atau nggak ada tulisan gini ya tuh. Oh ini DTF berarti nih. Yang print-printan di Cititek langsung ya. Iya dia ambas waktu itu bikinnya nih. Waduh. Tapi bahannya lumayan. Tapi bagus dari yang asli. Bagusan yang bootleg. Enggak dong. Jadi apa konser Tawa itu? Bener gabungin Tawa dan ini Betul. musik. Jadi Jadi yang naik tuh bandnya tim lo gitu. ada yang lebih gengsi nggak? Ada tim lu Gengsi ya? udah kita. Udah Demu. Waduh. Ya jadi ya betul konser Tawa itu kita mencoba untuk menggabungkan antara musik dan juga stand up comedy. Musik dan stand up spesifik ya, bukan Yes, lucu-lucu. gitu. Jadi sebenarnya gini, yang kayak tadi gue bilang nih, kenapa sih kita wajib banget nonton artis yang lu suka? Ya. Simpelnya tuh gini, kalau musik mungkin lo ketika lo nonton di festival A, festival B, festival C, ada kemungkinan dia akan menggunakan set yang sama. Iya. Benar nggak? Benar. Tapi kan kalau stand up comedy, lo suka nih, misalnya, wah gue ngefans banget nih sama Kuku. Gue menyarankan kalau lo beneran ngefans banget sama stand up comedy, lo harus nonton live. Harus nonton live. Kenapa? Ya. Karena pasti yang disajiin akan berbeda banget nih ketika lo nonton langsung. Jokes-jokesnya ternyata lebih pecah dibanding kalau gue nonton di YouTube ya. Benar. Gitu. Karena konser Tawa kita janjiin yaitu adalah satu, bro. Apa tuh? Kita nggak akan masukin upload apapun itu nanti akan ada di YouTube. Jadi lo cuma bisa lihat setnya eksklusifnya Di disket situ. Bagi disket. Iya, paling enggak ya ada hard disk lah ya. Gitu. Disket aja biar gampang Oh, navigasi. aduh, disket lagi. Gitu. Nah, jadi apa nih yang nanti otentiknya gitu selain ada stand up komedinya? Nah, kita juga ada menggabungkan kan biasanya kalau di acara festival musik tiba-tiba ada stand up komedi gitu kan. Nah, kalau ini enggak. Nih di acara stand up komedi tapi ada musik, ternyata si musisinya ikutan jadi stand up ngasih jokes-jokes gitu. Oh, musisinya juga. Kita challenge untuk Mereka stand up juga. Enggak, Velocity. Jangan. Oh, bukan. Kemarin. Ya mereka juga pasti punya keresahan yang kita coaching, pastinya mereka juga tidak profesional, kita coaching supaya at least 1-2 beat atau mungkin tiap pergantian lagu mereka kasih
kasih hal-hal yang seperti layaknya dilakukan komika gitu. Emang musisinya siapa aja? Masih rahasia kah? Atau biasa nanti kan kalau acara-acara musik kan suka diitemin tuh upcoming gitu-gitu. Ya, Kebetulan udah di Instagram gitu. Udah ada semua berarti ya? Udah semua. Siapa aja? The Strokes ada? Enggak, kita rencana Lu suka The Strokes ya? rencana sih The Temper Trap. Oh, Temper Trap. Emang kebetulan banget orang Indonesia. Iya. Betul sih. Gua bingungnya di Australia dingin gitu. Iya. Kebetulan drummer dulu pas adrenalin ketinggalan paspor di London, makanya nggak ikut. Oh, seriusan? Beneran? Si Temper Trap. Iya. Terus udah ganti pakai drummernya Andrew Backbone. Beneran. Enggak beneran ini. Bener satu dua lagu. Kok salah ketukannya? Tapi beneran ya dia sesuai namanya, benar-benar jadi backbone of the Temper Trap. Oh, bener. Iya, luar biasa Masuk, ya berarti. hebat Masuk banget. kan. Halus. Iya, siapa bandnya? Bandnya ada ini, ada Kuburan. Kuburan. Gitu. Ya, Sama Enda Resa. Jadi Enda ada Resa. kuburan sama kubu Malik. Nah, Oh, iya. Kuburan Gowal. Betul. Iya. Tadi saya mau masukin sebutnya nggak lucu, ternyata lucu. Bener. Kuburan band sama Enda Resa. Jadi dan mereka akan stand up tuh masing-masing. Soalnya si Kuburan sendiri udah lucu sebenarnya. lucu, iya. Nah, terakhir mereka manggung ada yang nikahan katanya. Di Pesporia. Iya kan? Tapi liriknya berjalan. Liriknya berjalan. Tapi ya. emang kuburan nggak kita suruh stand up, memangnya tadi Kuku bilang emang udah lucu. Bahkan mereka suka kasih beat-beat kayak stand up juga. Iya, pas sebelum musiknya lagu selanjutnya atau Iya. apa. Berarti Enda Resa nih bakal stand up. Resa, iya. Ya. Berdua mereka. Berlima sih. Sama bertiga sama N. Enda N Resa. N-nya ya, iya sebenarnya. Ada semut berarti ya. Oh yang bener. N Resa. Iya. Ada semut Resa berarti ya. Iya. Itu kalau bandnya dua berarti ya. Iya. Kalau stand uppersnya siapa aja stand uppersnya? Ada Apa rahasia? Enggak Oh, masalah. rahasia. Ada Diki Divi, Coki Pardede, Gilang Baskara, terus Mukti Entut, Neneng. Nope. Oh, banyak juga ya. Iya, Nope. Terus Coki Pardede. Udah Oh, Coki udah. Udah. Hifzi. sama Hifzi Koyel. Frimawan. Frimawan. Itu karena udah ada musiknya, ada stand up-nya, dan itu top tier juga ya. Maksudnya ring 1 stand up-nya juga ya. Stand up musisinya juga. Pasti harganya jutaan rupiah dong. Betul. Ya kan? Mahal banget pasti kan. Betul. Maksudnya harus nabung dari sekarang udah berapa? Udah Betul, karena kayak... kita nggak jadi tiket bootleg ya. Betul. Apalagi kemarin ini deket-deket Coachella. Pasti mirip-mirip harganya segitu kan. Harus hotelnya udah harga meningkat. Oh, betul. Apalagi ini mau di mana acaranya? Di Pullman. Tuh, acara aja di Pullman, hotel mahal kan. Iya. Pasti harganya jutaan rupiah, bro. Iya betul sih. Berapa harga? Enggak jutaan ya. Iya, satu tipe ada yang juta. 1 juta aja. 1 juta? Masa sih? Iya. Itu kan harusnya 50 juta rupiah. Wow. Enggak, 1 juta doang. Enggak. Jadi harga tiketnya tuh ada 3 tier. Ada 3 tier. Mulai dari pecah, itu yang paling bagus areanya. Jadi sebenarnya gini, kita ada pecah, gong sama ger. Pecah gongger. Sebenarnya menggantikan kayak VIP, platinum sama gold. Ya, Gitu. kita tahu kok itu. Iya. Maksudnya? Iya sih, benar. Iya. Takutnya lo hipnotis tadi. Iya. gitu. Terus Oke, nasi pecah ini harga 1 juta. 1 juta. Gitu. Dapat facility apa? Di paling depan. Paling depan. Berarti ada kursi dosennya, meja dosen yang ada. Wow, enggak. Gitu. Dia nanti juga bisa ada kesempatan ketemu dengan langsung komikanya. Untuk komika gitu. dan Terus yang keduanya yang gong itu di 575. Yang gernya itu 475. 475. Jadi mulai dari 475 sampai sejuta ya. Mulai dari mulai dari berarti jangan kayak selangkah ke MRT gitu. Wah. Ya. Jadi 475 saja. Iya. Betul. Gue pikir 20 juta lah minimal tadi enggak ya. Dengan facility dan di pullman-nya itu loh. Masalahnya kayaknya daripada lu bayar Kalau mau 20 juta mah investor aja sekali. Kita jadi investor. bisa. Mungkin Juragan 99 bisa masuk. Wah. Terus masuk. Ah. Tapi kita masih nyari Juragan dari 1 sampai 98 nih tau. Oh iya karena langsung 99 ya bener juga. Jauh banget. Iya tapi jangan si Juragan 98 ngeri. Berarti itu tanggal berapa? 21. 21. Oh Juni, masih Juni ya. Masih Juni. Berarti habis lebaran lah ya. Udah emang benar. Lebaran haji ya. Lebaran haji. Iya. Lebaran haji. Hampir tergocek saudara-saudara. Ya udah berarti 21 Juni 2025 menggantikan With the Fest berarti ya. Karena With the Fest tidak ada kan. Agak berat. Iya. Lebih ke DWP sih kita ganti. Oh iya. Tapi kenapa pemilihannya di Pullman ya? Nah, itu dia.
Silakan tarik. Apa karena lu males dorong ini? Enggak. Jadi ngepul, jadi narik. Iya. Cuek nih. Enggak, jadi kalau Pullman tuh ya karena ya kita coba nyari fasilitas dan kapasitas yang sesuai yang mau kita pengen nih. Gitu, which is besar, terus juga mewah gitu, dan satu sisi ya pengen ngasih sesuatu hal yang pasti juga sih, yaitu pasti nyaman, terus juga pasti aman gitu, karena kan tempatnya tuh proper, parkiran lo nggak ribet, dari direct akses ke parkiran juga dekat banget, terus udah gitu kalau yang masih mau naik busway juga itu accessible banget buat ke semua area, bisa turun langsung di depan Central Park, dan yang paling penting nggak ganjil genap. Iya, benar. Gitu. Dan lo kalau misalkan Karena emang hari Sabtu juga nggak ganjil. Iya. Iya sih. Emang ada dari hari Kamis gitu. Adanya ini 3-in-1 gitu. Ada 3-on-3 itu. Basket. Iya, nggak ada ganjil genap ya. Nggak ada. Bener sih. Insecure Sama banget. nggak ada CFD juga kan, ya nggak free Sabtu kan ya. Iya. Orang jadi beli mobil listrik gara-gara acara repot. Udah beli anjing Sabtu ya. Udah capek-capek. Udah capek-capek. Iya, benar. Gitu. Oh ya. Udah deh, tadi kayaknya udah lucu Pokoknya di pasti situ. ya. Iya. Pasti ya. Tapi satu lagi mungkin karena kita pengen yang datang acara konser tawa itu semua kalangan. Betul. Walaupun kita punya batas maksimal usianya 18 nih. Minimal. Sorry, minimal. Kalau usia 18 maksimal nonton bareng ini tung-tung sahur. Minimal 18. Jadi misalkan ada yang bawa keluarga, bawa anak, ya bisa staycation sekalian di langsung di Pullman-nya. Yoi. Mungkin dari luar kota bisa ambil ke mall dulu. Iya. Harusnya jual package Pullman juga tuh bisa tuh. Kita jual ballroom emang buat tidur bareng-bareng tuh. Di situ ya. Biar kayak ISQ. Lebih Kayak ISQ. Tahu-tahu datang Pak Ganjar ya. Bisa. Iya kan namanya Ganjar kan ada. Iya, benar. Iya. Pulang-pulang nangis. Pulang-pulang nangis, Tiba-tiba ya. mendadak bijak. Pakai lagu Bunda tuh biasanya muasalanya. Kalau gua sih ini mungkin akan dipotong. Yang dari SQ mendadak kerudung sih. Benar. Iya sih waktu itu. Benar. Ya udah itu ya. Gak itu Bener kan? 21 Juni 2025. Oke, itu udah acaranya, semoga sukses ya. Amin. Tadi lu ngomong pasti mulu, kalau emang belum masuk lagi Pertamina masuk tuh padahal ya. Wih. Pasti. Itu Alfamart. Emang iya ya? Iya, pasti. Pasti kurang kan? Pasti kurang ya. Tapi berarti harus setuju ya buat datang ke Setuju konser tawa karena itu ya bernilai $1 million kan. Semoga sukses. Nah, ya udah itu aja dari kita. Jadi tadi kita udah bahas 3 topik yang seru mengenai KPR, terus mengenai Beatles juga terbaik di dunia, dan sampai tadi kalau Oasis juga ada subnya juga bootleg, dan kalau ke acara harus datang apa enggak, sampai ke acara yang jutaan dengan value jutaan rupiah ini. Tapi mulai dari 475 yang 20 berapa? 21 Juni. Belinya di mana tiketnya? Di website ya? website kita www.konsertawa.com. Mudah lah, www.konsertawa.com. Nggak usah yang link-link swipe up, udah nggak zaman. Langsung bisa klik aja. Exactly. Ya udah itu aja ya berarti. Terima kasih banyak Broza dan Brodit. Terima kasih, Bro. Sama-sama, broku. Semoga sukses aja. Dan seperti acara podcast pada umumnya, alangkah baiknya acara podcast ditutup dengan sulap. Oke. Sulap. Iya. Door prize nggak jadi door prize? Bisa ada door prize, bisa. Sulap kuno ya? Bisa. Apa namanya? Sulap kuno. Kuno maksudnya. Oh, iya. Soalnya gini kan kita belum tahu. Tadi kan kita sudah banyak yang belum tahu tentang lu juga belum tahu. Sekarang juga banyak yang tahu. Betul. Karena bahasa Inggrisnya kamu tahu bahasa Inggris apa? Yutofu. Tahu ya. You know yang benar. Oh iya benar. Makanya you know gitu. Kamu tahu. Jadi kamu sudah tahu sekarang. Gitu, oke? Mana sulapnya? Ini sulapnya kita mulai ya. Ini kan ada 2, kita langsung sulap 2 orang. Yang sangat fantastis. Wow. Bilang stop dengan aja. Di mana aja? Stop. Bilang. Mohon maaf. Bilang stop di mana aja? Stop. Oke, silakan ambil dulu. Dan pegang dulu, oke? Oke. Boleh. Sekarang lu juga bilang stop di mana aja. Stop. Oke, silakan ambil. Sudah? Sudah. Udah lihat? Masing-masing lihat? Saya Sudah? boleh lihat. Oke. Masing-masing juga boleh saling lihat kok. iya. Tapi lihat kartu ya, bukan lihat Wah, kita sih love Milan fan tapi nggak kayak gitu, oke? Udah lihat kamera, udah? Ya. Udah dikasih lihat ke kamera? Udah dikasih lihat. Tapi Salah kalimat. Tahu kok ini kayak kartuku kok Sandiaga nih. Bisa. Sandiaga pernah kesini loh, syuting di sini ya. Oh iya. Udah?
Kasih lihat ke kamera. Kasih lihat ke kamera, udah. Oke. Oke, udah. Sekarang ditaruh lagi, Oke. udah. Nah, mau taruh sini lagi? Boleh? Udah. Udah. Boleh dikocok? Oke. Tadi kan door prize mulu ya. Ambil kanan apa kiri? Kanan. Kanan untuk diambil. Iya, boleh. Oke, berusaha aja mungkin dulu mungkin. Untuk pertama kali di dunia, ya, coba sebutkan kartu lu. 2 Apa? merah. 2 merah. Lu? 1 merah. Bener. Benar. Coba lu lempar ini ke sini. Lempar ini. Ke door prize lu tadi. Tadi kan lu minta door prize, coba lempar. Nah. Wis. Enggak. Oh, bukan gua kira sulapnya itu. Gua kira sulapnya itu. Ini merah tuh maksudnya. Coba ambil di sini ke dalam. Oke. Ke dalam. Sini ada dia bantal. Ada. Masa nggak ada sih? Coba. Masa nggak ada lagi? Ada di sini. Oh, ada. Nah. Mana nih? Nah. Oh, hamba Allah. Nah, sini coba sini satu lagi. Wow. Ambil. Weh. Coba ambil. Ada nggak? Nah, coba. Ada. 2. Nah, ini 2 karena ini acaranya tanggal 21 Juni. Jadi ini keluar 21. Itu aja belum tahu. Sampai jumpa lagi di belum tahu. Sempurna. Nah, biasanya nih awal pesulap, lama-lama jadi staff sus. Harus telanjang dong. Aduh.